Jawa, di awal abad 16 Masehi, masa dilahirkannya seorang legenda ternama, Jaka Tingkir, yang memiliki nama kecil Mas Karebet. Lahir di wilayah Pengging, sekitar awal abad ke-16 Masehi. Mas Karebet lahir sebagai putra Ki Ageng Pengging Handayaningrat, keturunan langsung dari Prabu Brawijaya V, melainkan dari hati yang tenang. Kelahirannya diyakini membawa pertanda besar dengan petir menyambar langit dan angin bertiup kencang. Dan inilah kisah hidup sang legenda. Kisah ini kita awali dari saat Ki Ageng Pengging akan dihukum mati atas perintah Sultan Demak karena dituduh menentang kekuasaan. Pada saat itu, Mas Karebet kecil menyaksikan saat ayahnya ditangkap dan dibawa ke alun-alun. Nampak perasaan sedih dan ketidakberdayaan di wajah Mas Karebet dan ibunya. Setelah ayahnya, Ki Ageng Pengging dieksekusi oleh Sunan Kudus atas perintah Sultan Demak. Pagi-pagi sekali, Nyi Ageng Pengging bergegas membawa Mas Karebet kecil meninggalkan Pengging untuk berlindung di rumah Nyi Ageng Tingkir, kerabat jauh yang soleh dan disegani. Berdasarkan catatan Babat Pajang dan Babat Jaka Tingkir, Ibunda Mas Karebet meninggal dunia tidak lama setelah menetap di Tingkir. Ketika Karebet mulai beranjak remaja, sekitar usia 11-12 tahun. Setelah ibunya wafat, ia sepenuhnya diasuh oleh Nyi Ageng Tingkir, yang kemudian menjadi figur ibu dan guru rohani baginya. Dalam asuhan Nyi Ageng Tingkir, Mas Karebet tumbuh sebagai anak yang keras kepala, bertubuh kuat, suka bertapa, dan memiliki ketertarikan kuat terhadap ilmu batin serta spiritualitas. Karebet, dengarlah kisah Sunan Kalijaga malam ini. Bukan agar kau hafal, tapi agar hatimu faham maknanya. Lingkungan rumah Nyi Ageng Tingkir bukan hanya tempat bernaung, tapi juga pusat ilmu dan laku spiritual. Banyak tamu datang untuk berdiskusi, ngaji, dan mencari petuah dari para sesepuh. Dalam suasana seperti itu, Karebet tumbuh akrab dengan kisah para wali dan ajaran-ajaran tentang makna hidup, sabar, dan ikhlas. Ia belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya dari keberanian fisik, tapi juga dari kejernihan hati. Aku ingin belajar pada orang yang paling bijak agar aku tahu arti kekuatan sejati, bukan dari pedang, tapi dari batin. Perkataanmu seperti doa, anakku. Ingat, keberanian tanpa kebijaksanaan hanyalah kemarahan. Dan untuk mewujudkan cita-citamu itu, pergilah ke desa Selo di lereng Gunung Merapi untuk menimba ilmu di sana. Saya berangkat, Ibu. Mohon doa restunya. Hati-hati di jalan, nak. Semoga berhasil. Pagi-pagi sekali, setelah memohon doa restu Nyi Ageng Tingkir, dengan langkah yang mantap dan rasa kehausannya akan ilmu kebijaksanaan, Mas Karebet memulai perjalanannya ke desa Selo untuk menimba ilmu di sana. Mas Karebet berjalan melewati perbukitan Boyolali menuju desa Selo, desa yang terletak di antara Merapi dan Merbabu. Penduduk percaya tempat itu adalah tanah para wali dan pertapa. Bila benar di sini bersemayam seorang wali yang mampu menundukkan langit,
mungkin hatiku pun akan menemukan arah. Assalamualaikum, anak muda. Dari mana asalmu dan apa tujuanmu datang ke tempat kami? Saya Karbet dari Pengging, datang untuk menuntut ilmu dari Kiai Ageng Selo. Jika beliau bersedia menerima saya akan mengantar Anda menghadapnya. Setelah berhari-hari menempuh perjalanan, akhirnya Mas Karebet tiba di Padepokan Selo. Di tengah halaman padepokan, duduk Ki Ageng Selo, sang penangkap petir, murid spiritual Ki Ageng Getas Pendowo, keturunan langsung Brawijaya V, leluhur yang sama dengan Karebet. Anak muda, aku sudah tahu kamu akan datang bahkan sebelum kamu tiba. Angin membisikkan namamu, Karebet. Katakan, apa yang kau cari di tanah sunyi ini? Aku mencari ilmu, Kiai. Tapi lebih dari itu, aku ingin belajar menguasai diri dan mencari ketenangan batinku. Karena dunia telah membuatku resah. Ilmu sejati bukanlah yang menguasai dunia, melainkan yang menundukkan nafsu. Jika kau ingin menuntut ilmu di sini, lupakan dulu siapa ayahmu, dari mana asalmu, dan apa keinginanmu. Bersihkan dirimu, seperti tanah yang baru diguyur hujan. Bertahun-tahun Jaka Tingkir menimba ilmu di Padepokan Selo. Ia belajar ilmu tauhid, tafsir, dan olah rasa, juga kanuragan dan tirakat batin. Setiap malam ia berzikir di bawah pohon beringin besar di tepi sungai, menahan lapar dan kantuk. Suatu malam, hujan deras mengguyur, petir menyambar, langit memekik. Para santri berlarian mencari perlindungan, tapi Ki Ageng Selo tetap duduk bersila di tengah halaman. Ageng, bagaimana mungkin manusia dapat menangkap petir? Bukan aku yang menundukkan langit, tapi Allah yang menundukkan amarahnya. Sejak malam itu, Karbet benar-benar berubah. Ia menjadi santri paling tekun, sabar, dan rendah hati. Ia belajar mengendalikan kekuatan batinnya yang dulu liar. Hingga sang guru berkata, Kau tak hanya belajar menundukkan langit, Karebet. Kau akan menundukkan zaman. dari badai amarah, Karebet kini menjadi samudra tenang. Ilmu mengalir bukan dari tangan, tapi dari ketulusan. Ia tak lagi menantang badai, karena badai telah menjadi bagian dari dirinya. Tahun demi tahun berganti, Jaka Tingkir telah tumbuh menjadi pemuda bijak dan kuat. Suatu pagi, Ki Ageng Selo memanggilnya ke pendopo. Karebet, waktumu di sini sudah cukup. Ilmu bukan untuk disimpan di lereng gunung, tapi untuk menuntun manusia di dunia. Pergilah ke Demak. Takdirmu ada di sana. Ampun Ki Ageng, apakah aku telah cukup ilmu untuk menghadap dunia? Ilmu itu tak pernah cukup, tapi jika hatimu telah tenang, maka itulah tanda ilmu sudah jadi bagian dari dirimu. Saya pamit Ki Ageng, mohon doa restunya. Gilah Jaka Tingkir, semoga dunia belajar dari ketenanganmu, sebagaimana engkau belajar dari petir yang tunduk di tangan Selo. Akhirnya,
Mas Karebet menyelesaikan tahun-tahun pembelajarannya di Padepokan Ki Ageng Selo. Dengan berbekal segala ilmu dan tugas dari sang guru, Mas Karebet meninggalkan Padepokan dengan pandangan baru akan dunia. Belum ke Demak, sebaiknya aku ke Desa Tingkir dulu untuk memohon doa restu dari ibu. Cahaya, singa pelari, jiwa merdeka. Bangkit jaga tingkir.